Selamat pagi, siang maupun malam teman-teman dan Pak Niko. Kami kelompok 6 akan mempresentasikan hasil pekerjaan mind map kami. Mind map ini disusun oleh Febriliano Adi Pratama, Theodora Cahyarini, dan Natalia Putri Maharani. Pertama, kompetensi inti. Sebenarnya, kompetensi inti ada 4. Kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi inti dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan atau ekstrakurikuler. Kami memilih kompetensi inti 3 dan 4, yaitu pengetahuan dan keterampilan. 3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kewarganegaraan, peradaban, terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik, sesuai dengan bakat dan minat, untuk memecahkan suatu masalah. 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret atau ranah abstrak, terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kedua, kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang kelompok kami pilih yaitu 3.4, menganalisis konsep dan metode perhitungan permintaan dan penawaran. 4.4, menyajikan hasil pengamatan tentang permintaan dan penawaran. Ketiga, indikator. Indikator untuk KD 3.4. 1. Mendeskripsikan pengertian permintaan dan penawaran. 2. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. 3. Menjelaskan hukum permintaan dan penawaran serta asumsinya. Lalu, untuk indikator KD 4.4, menggambar dan menganalisis kurva permintaan dan penawaran. 2. Menyajikan hasil analisis penerapan hukum permintaan dan penawaran dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Natalia Putri Maharani. Terima kasih. Ya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman dan juga Pak Niko. Dan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari Dora, yaitu tentang tujuan pembelajaran. Untuk KD 3.4, tujuan pembelajarannya itu yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian permintaan dan penawaran. Dan yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan hukum permintaan dan penawaran serta asumsinya. Lalu tujuan pembelajaran untuk KD 4.4, peserta didik dapat menggambar dan menganalisis isi kurva permintaan dan penawaran. Peserta didik dapat menyajikan hasil analisis penerapan hukum permintaan dan penawaran dan kehidupan sehari-hari. Lalu di sini kita langsung lanjut ke materi permintaan dan penawaran, dan kali ini saya akan lebih ke materi yang penawaran. Pengertian dari penawaran yaitu sejumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar itu dijual pada berbagai tingkat harga di waktu tertentu. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi, yaitu ada biaya produksi, kemampuan perusahaan berproduksi, harapan perusahaan, ketersediaan sumber produksi, dan jumlah barang yang diminta. Lalu dijelaskan pula ada hukum permintaan, yaitu ketika P naik maka Q naik. Nah, maksudnya itu apa? Maksudnya itu ketika harga suatu barang tersebut naik maka unit yang diminta pun juga naik. Dan disini juga ada kurva penawaran dengan rumus GS sama dengan F buka kurung P. Lalu yang lebih sederhana ada GS sama dengan min A plus B plus B kali P. GS ini maksudnya adalah jumlah barang yang ditawarkan sama dengan fungsi dari P kalikan harga barang. Lalu GS ini juga sama,
Min A yaitu konstantanya, dan B yaitu koefisien. B positif karena hubungan antara harga dan jumlah yang ditawarkan sesuatu positif dikalikan dengan harga. Nah, sekian penjelasan dari saya, dan untuk materi permintaan dan penawaran akan dijelaskan oleh teman saya Adi. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi permintaan dan penawaran, tetapi saya akan lebih menjelaskan yang lebih khusus, yaitu di bagian permintaan dan penerapan. Permintaan, pengertiannya yaitu sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. Permintaan juga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, pendapatan konsumen. Yang kedua, harga barang substitusi dan komplementer. Yang ketiga, selera konsumen. Yang keempat, jumlah penduduk. Hukum permintaan yaitu P naik dan Q turun. Artinya, jika harga suatu barang naik, jumlah barang yang diminta akan berkurang. Sebaliknya, jika harga barang turun, jumlah barang yang diminta akan bertambah. Selanjutnya, pola permintaan terdapat dua rumus, yaitu QD sama dengan F kali P dan QD sama dengan A min BP. QD sama dengan F kali P dengan keterangan QD jumlah barang yang diminta, F fungsi dari P, dan P harga barang. Artinya, banyak sedikitnya jumlah barang yang diminta bergantung pada harga. Jika harga naik, jumlah barang yang diminta akan berkurang. Dengan catatan, faktor-faktor lain. Selanjutnya, QD sama dengan A min BP dan keterangan QD jumlah barang yang diminta, P harga barang, A konstanta, sedangkan B adalah koefisien. Selanjutnya adalah bab tentang penerapan. Dalam perindustrian hukum permintaan dan penawaran, ini digunakan untuk menentukan harga penjualan yang dilakukan ke publik. Jika harga suatu benda di pasar meningkat, produsen akan bersedia memasok lebih banyak produk. Begitu juga dengan sebaliknya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, kami sekelompok mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.